Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah menuju tempat perkemahan Paviliun Bintang Jatuh sebelumnya, yang telah direbut paksa oleh Paviliun Angin Petir. Sementara itu, ada satu gunung di antara gunung-gunung di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak sosok. Sebuah bendera besar menari tertiup angin di puncak gunung. Paviliun Angin Petir. 3 kata besar berwarna perak mengkilap ada di sana. Satu demi satu, tenda seputih salju berdiri di puncak gunung. Di tengah-tengahnya, ada sebuah tenda besar yang sangat megah. Penutup pintu tenda tiba-tiba dibuka, Fei Tian dengan aroma anggur melangkah keluar. Para penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam. Kepala Paviliun Utara, ya, Fei Tian menjawab. Tidak banyak perubahan pada Fei Tian selama 3 tahun ini. Hanya kekuatannya yang telah meningkat menjadi Douzong Puncak. Kepala Paviliun sedang menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan izinkan siapapun mengganggunya. Dimengerti. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah. Namun ketika Fei Tian akan berbalik lagi ke tenda, matanya tiba-tiba menyipit saat menatap puncak gunung. Di sana, samar-samar terdengar suara berisik. Apa yang telah terjadi? Ini, Kepala Paviliun Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Namun, dia baru saja akan bergerak, sosok manusia sudah dikirim terbang dari puncak gunung. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Siapa yang berani menemukan masalah di wilayah Paviliun Angin Petirku? Apakah kamu mencari kematian? Adegan ini langsung menyebabkan banyak ahli di puncak gunung berubah. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Segera, banyak sosok melintas dan mereka bergegas menuruni gunung untuk menyerang. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah ke depan. Boom, boom, boom. Suara tabrakan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Para ahli yang bergegas turun dengan ganas dikirim terbang kembali. Darah berceceran deras saat mereka mendarat dengan keras di puncak gunung. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Kemungkinan besar orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah aku tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan Paviliun Angin Petirku. Kepala Paviliun Fei Tian, kita belum bertemu selama beberapa tahun, tetapi kamu masih suka menggunakan nama Paviliun Angin Petir. Tawa perlahan terdengar dari bawah puncak gunung. Segera, sekelompok besar sosok perlahan muncul. Pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian tiba-tiba mengecil. Xiaoyan, melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Aku pikir siapa? Sebenarnya orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh yang baru saja diusir. Fei Tian melirik ke arah Tetua Hu dan Tetua Qi di samping. Kamu, ekspresi kedua tetua langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar ejekan Fei Tian. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu suasana hati pemimpin paviliun yang baik. 2 pemimpin paviliun lainnya tiba-tiba keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, aku serahkan yang lainnya padamu. Serahkan Xiaoyan padaku. Aku akan membiarkan bocah ini mengembalikan utangnya dengan benar saat itu. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari 2 lainnya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang. Sedikit lengkungan muncul di wajah tenang Xiaoyan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Segera, ruang di depannya menyatu seperti kilat. Sosok Fei Tian juga muncul di sana. Wajahnya saat ini sudah digantikan oleh keterkejutan dan teror. Menggunakan tangan untuk meruntuhkan ruang. Kemampuan seperti ini, hanya seorang Douzun, Lei Zunze. Apakah kamu tidak takut menyebabkan Paviliun Angin Petirmu kehilangan wajah karena membiarkan anak kucing dan anjing kecil keluar? Xiaoyan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahannya. Matanya langsung melihat ke arah tenda. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Segera, dada Fei Tian ditekuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah segar keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam, menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata 2 kepala paviliun lainnya yang terkejut. Anak muda, kamu benar-benar berani. Raungan marah yang dipenuhi niat membunuh segera terpancar dari dalam tenda,
itu menggema di seluruh langit, cukup banyak orang yang menyadari bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit sekitar gunung. Xiaoyan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul. Matanya memandang ke arah bagian tenda yang rusak. Lei Zunze, saat ini sedang berdiri, tangannya meraih jubah Fei Tian. Di sampingnya, ada dua lelaki tua berpakaian binatang. Sementara itu, Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, sekali lagi mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan, kamu benar-benar berani. Saat itu, aku telah melepaskanmu karena Feng Zunze. Namun, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu hari ini. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan-lahan meletakkan Fei Tian ke bawah. Meskipun dia berbicara seperti ini, keterkejutan di hatinya juga tidak kalah dengan Fei Tian. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya keterampilan murid paviliun angin petir yang lebih rendah daripada yang lain. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Xiaoyan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang ahli douzun yang tidak dapat dia tandingi, namun sekarang, Lei Zunze tidak lagi sekuat dan semisterius sedikit pun di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya semakin memuncak. Lidahmu masih setajam biasanya. Aku akan menasihatimu untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, aku tidak ingin membuat masalah dengan generasi yang lebih muda. Lei Zunze bercanda lagi. Paviliun angin petirmu telah menyerang paviliun bintang jatuhku di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiaoyan tertawa. Nada mengejek juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya, dia akhirnya tertawa keras karena sangat marah. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Tidak banyak. Yang akan aku lakukan hanyalah mengambil kembali lokasi perkemahan paviliun bintang jatuh. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan perlahan melonjak dari tubuhnya. Kalau begitu, kami harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Cahaya petir perak terang berkedip. Dia tampak seolah-olah dewa petir yang turun. Melihat suasana tegang di antara keduanya, mata banyak ahli di sekitar juga menjadi panas membara. Pertarungan level douzun akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Xiaoyan ini sungguh sombong. Dia sebenarnya berani menentang Lei Zunze. Sepertinya dia ada di sini untuk mencari masalah. Tidak mudah menemukan masalah ini. Apakah kamu tidak melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Mereka berdua pemimpin suku Harimau Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku tambahan dari Phoenix Iblis Surgawi. 3 douzun bintang 2. Masalah ini terbuat dari logam. Xiaoyan, nama ini agak akrab, bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara pertemuan pil? Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Saat ini, tekanan douzun yang tampaknya tak terkalahkan tidak mampu menghalanginya sedikit pun. Teman muda ini, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah dua tetua dari paviliun bintang jatuh itu karena kepala paviliun Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka. Namun, kepala paviliun Fei Tian saat ini terluka olehmu. Itu kurang lebih sudah sepadan. Oleh karena itu, aku ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku Harimau Bumi dan Serigala Bulan Perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah motif harimau di samping Lei Zunze akhirnya berkata. Cahaya petir di tubuh Lei Zunze sedikit memudar ketika dia mendengar ini. Dia kemudian berbicara dengan lemah. Karena pemimpin suku Harimau Bumi telah membuka mulutnya, aku secara alami akan memberimu wajah. Masalah ini, karena Pak Tua telah mengatakan seperti ini, Lei Zunze, silahkan pergi. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan para murid paviliun bintang jatuh di belakangnya membentuk jalur yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyuman di wajah lelaki tua berjubah harimau juga mengeras. Teman muda ini, haruskah kamu melakukan hal-hal ekstrim seperti itu?
Paviliun Angin Petir telah menghancurkan reputasi Paviliun Bintang Jatuh di muka umum. Pak Tua, apakah kamu bermaksud membiarkanku membawa tamparan ini kembali ke Paviliun Bintang Jatuh? Senyum di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Kilatan tajam muncul di mata hitam gelapnya. Menghadapi Xiaoyan yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, ekspresi Lei Zunze dan kedua pria tua langsung berubah. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian dalam menghadapi 3 Douzun. Kamu memang layak menjadi juara pertemuan pil. Senyum dan kesopanan Xiaoyan yang tiba-tiba, dan tidak seperti biasanya juga menyebabkan semua orang terkejut. Segera, sorakan pelan terdengar. Aku tidak peduli betapa hebatnya kamu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang sihir. Tinggalkan tempat ini dan kita biarkan masalahnya selesai. Kalau tidak, pria tua berambut perak lainnya dengan mata ganas juga berbicara. Pada saat yang sama, 2 aura perkasa juga tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mereka. Ditambah aura Lei Zunze, 3 tekanan Douzun menakutkan seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Ini terakhir kalinya aku mengatakan, turun dari sini atau turun sambil berbaring. Pada saat yang sama, 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakang Xiaoyan juga meletus tanpa menahan diri, dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Itu membuat ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka pun buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzun, tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mengambil 2 langkah mundur. Matanya berisi ekspresi kaget saat dia melihat 3 orang di belakang Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Sejak kapan Paviliun Bintang Jatuh memiliki begitu banyak ahli Douzuns? Kedua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka akhirnya mulai merasa bahwa ada hal-hal yang merepotkan. 4 Douzun, teman ini, pria tua berjubah harimau membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya bisa memutupnya kembali. Setelah melihat wajah dingin Xiaoyan. Sementara itu, ekspresi Lei Zunze sedalam air. Matanya menatap tajam pada Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Jika aku tahu ini dulu, aku akan secara pribadi membunuhmu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengabaikan hal yang telah terjadi bertahun-tahun dulu. Pergi. Senyum Xiaoyan menyebabkan hati Lei Zunze meledak menjadi kemarahan yang tak berujung. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu cukup untuk memaksa mereka menjatuhkan gunung. Xiaoyan, terlalu cepat bagimu untuk bahagia. Aku akan menagih untuk masalah hari ini. Lei Zunze berhenti dan berbicara dengan suara rendah dan padat ketika dia melewati Xiaoyan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiaoyan tersenyum dan berkata, wajah Lei Zunze mengejang saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompoknya pergi. Sorakan segera meletus di antara murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh saat mereka menyaksikan murid-murid Paviliun Angin Petir yang menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat Xiaoyan. Siapkan tenda dulu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, dimengerti. Semua murid segera berserakan dan sekali lagi mendirikan tenda. Kemudian, mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ke tengah-tengah pegunungan, di mana peninggalan kuno akan muncul. Ada banyak bahaya dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat yang menjaga tempat itu, ada juga beberapa perangkap aneh. Bahkan seorang Douzun tidak akan berani ceroboh. Tetua Hu, yang berada di belakang Xiaoyan, berbicara dengan hormat. Peninggalan kuno tersembunyi di dalam segel ruang. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul. Namun, tidak ada ahli Douzun yang berani masuk sampai sekarang. Karena segel ruang memiliki kemampuan pembatasan, hanya di bawah Douzun yang bisa masuk. Douzun tidak boleh masuk. Xiaoyan langsung mengernyit, itu artinya dia juga tidak bisa masukkan. Pemimpin junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis dan secara bertahap akan menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, ahli Douzun juga akan dapat dengan aman memasukinya. Tetua Hu membelai jenggotnya dan tersenyum saat menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega.
Matanya menyapu pegunungan hijau yang subur di sekitarnya. Apakah kamu menemukan seseorang dari Hall of Soul? Tetua Hu sedikit mengerutkan kening. Aku belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak dapat diprediksi. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan 9 piton tanah sebagai penguasa tempat ini. Bahkan suku iblis Phoenix Surgawi tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Mu Qingluan dengan lembut berbicara. 9 piton tanah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga sedikit mengangguk. Saat ini, suku 9 piton tanah bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku 9 piton tanah telah menghilang dengan cara yang membingungkan. Bahkan di antara yang hilang adalah Do Zun. Mereka sedang mencari pembunuhnya. Hal yang tidak dapat dipercaya adalah, orang yang telah menyerang suku 9 piton tanah sebenarnya sendirian. Tetua Hu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan langsung terkejut. Siapa orang kuat ini, yang benar-benar berani menyerang suku 9 piton tanah sendirian? Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno akan dibuka. Dimengerti, Tetua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. 3 hari, berlalu dalam sekejap mata di tengah-tengah penantian. Selama 3 hari ini, ruang terdistorsi di tengah-tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Berdasarkan pada tingkat di mana segel itu berubah, segel itu akan benar-benar hilang dalam waktu paling banyak 2 hari lagi. Malam sedingin air, cahaya bulan yang dingin membeku turun dari langit dan bersinar ke pegunungan yang terang. Xiao Yan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Sambil mengangkat kepalanya melihat bulan terang di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok cantik elegan dan indah tampak samar-samar muncul di depannya. Sun Er, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku akan datang ke klan Gu. Tinju Xiao Yan perlahan terkepal. Sebuah tekad melintas di matanya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalanginya dan Sun Er untuk bersama. Kemudian, dia dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun dalam pikirannya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah dingin menyihir muncul tiba-tiba. Cai Lin, senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah yang indah dan memikat terlintas di benaknya. Aku bertanya-tanya, anak di rahimnya, apakah telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah ada tali erat di dalam hatinya telah disentuh. Di luar dugaan, saat ini, dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya, apakah ayahnya akan memperlihatkan kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari hal ini.